pagi ini? Selamat siang Pak Yen, alhamdulillah luar biasa. Hari ini saya dalam keadaan sehat. Ya, luar biasa. Baik Ibu, saya akan menjelaskan tujuan pertemuan kita kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensupervisi Ibu selama pelaksanaan coaching bersama coaching. Menurut Ibu, apa yang ingin Ibu kembangkan selama proses pelaksanaan coaching nanti? Ya, baik Pak Guru. Yang ingin saya kembangkan selama proses coaching nanti adalah terkait dengan kompetensi coaching itu sendiri. Jadi saya ingin mengembangkan 4 kompetensi. Yang pertama kompetensi untuk kehadiran secara penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot serta mendengarkan dengan teknik rasa. Ya, baik Ibu ya. Jadi bagaimana menurut Ibu bahwa proses coaching tersebut dapat berjalan dengan baik? Apa indikatornya apa itu? Indikatornya tentu saja nanti ketika pelaksanaan coaching nanti saya dapat menuntun coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, tentu saja berdasarkan prinsip coaching dan alur Tirta. Baik, jadi nanti saya akan mengamati beberapa indikator yang ingin dikembangkan oleh Ibu tadi terkait dengan kompetensi coaching. Jadi di sini ada kompetensi itu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Tentu mengacu pada prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif maupun memaksimalkan potensi. Tentu dengan ini saya ingin melaksanakan proses coaching berdasarkan alur Tirta. Jadi nanti saya akan mencatat beberapa hal yang saya temukan selama proses coaching. Dan di akhir nanti kita akan bercakap-cakap lagi untuk mendiskusikan hal-hal terkait pelaksanaan coaching dan indikator yang ingin kita kembangkan nanti. Baik Ibu, selama pelaksanaan proses coaching kita akan bertemu lagi nanti Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam Ibu Wiwi. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini Ibu Dian? Baik Ibu Wiwi, namun masih ada yang mengganjal nih di hati. Pak Ibu Dian yang mengganjal di hati, mungkin Ibu Dian bisa ceritakan sama saya nih. Iya, jadi begini Ibu Wiwi, saya itu mempunyai anak murid namanya Naila. Nah, Naila ini saya lihat mempunyai kesulitan begitu Ibu Wiwi dalam menyampaikan atau menyalurkan emosinya. Jadi dia seperti sering menyakiti teman-temannya begitu Ibu Wiwi. Jadi dia mengekspresikan emosinya itu dengan cara yang kurang tepat ya Ibu Dian. Betul dengan, sekali. Seperti apa Bu Dian contohnya? Dia sering mencubit temannya, sering marah-marah, sering berkata kasar atau kurang sopan, dan terakhir itu Ibu Wiwi, dia mengunci temannya di dalam kamar mandi seperti itu. Ya, memang hal seperti ini seringkali membuat persoalan tersendiri untuk kita menghadapinya ya Bu Dian. Baik Ibu Dian, apa yang Ibu Dian harapkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan Ibu Wiwi menemukan solusi bagaimana saya bisa mencari jalan keluar untuk menghadapi Naila agar Naila ini bisa berubah lebih baik lagi Ibu Wiwi. Mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan solusinya bersama Bu Dian ya. Amin. Baik Ibu Dian, yang ingin saya ceritakan tadi kan Ibu Dian sudah bercerita bahwa Naila ini seringkali mengekspresikan emosinya melalui tindak kekerasan seperti mencubit, seperti berkata kasar, seperti Ibu Dian ya. Sebenarnya menurut Ibu Dian, anak yang menurut Ibu Dian itu dapat mengekspresikan emosinya dengan baik itu seperti apa? Ya, dia bisa menyalurkan perasaannya dengan yang tepat Ibu Wiwi, tidak menyakiti, tidak berkata kasar seperti itu. Kemudian dia bisa tertib di dalam kelas, bisa saling menyayangi sesama temannya seperti itu. Betul sekali Bu Dian, saya sepakat ya bahwa anak yang
bisa mengekspresikan emosinya itu dengan cara yang tepat, tidak menyakiti teman yang lain, dan itu memang perlu ditanamkan sejak dini ya. Betul sekali. Nah, menurut Ibu Dian, apa yang menyebabkan Naila ini bertindak seperti itu, Bu Dian? Mungkin Naila bertindak seperti itu karena dia tidak tahu bagaimana dia mengekspresikan rasa marahnya, rasa kecewanya, rasa tidak maunya, sehingga dia karena tidak tahu caranya, sehingga dia itu mulai berkata dengan kasar, mungkin dengan mencubit temannya, dengan menyakiti temannya juga seperti itu. Mungkin seperti itu Ibu Wiwi. Baik, Ibu Dian. Jadi menurut Ibu Dian, Naila ini belum tahu begitu ya, Iya. belum tahu, jadi harus ada tindakan yang bisa merubah perilaku anak tersebut. Nah, Ibu Dian, kalau boleh saya beri rentang 1 sampai 10, tentang nilai 1 sampai 10, 1 untuk anak yang tidak dapat mengekspresikan emosinya secara tepat, dan 10 untuk anak yang dapat mengekspresikan emosinya dengan tepat. Naila ini berada pada rentang nilai berapa, Bu? Menurut saya Naila berada di posisi nomor 5. Kenapa saya mengatakan demikian Ibu Wiwi? Karena intensitas yang dilakukan anak ini, perilaku yang tidak sopan begitu, hampir dilakukan di setiap hari, dan di setiap hari itu bisa lebih dari 1 kali begitu. Iya betul. Jadi intensitasnya sering ya. Iya betul. Baik. Apakah sebelumnya sudah ada upaya yang Ibu Dian lakukan untuk mengatasi perilaku Naila tersebut? Sudah Ibu Wiwi, dengan cara ketika dia melakukan hal-hal yang kurang sopan seperti yang saya ceritakan tadi, saya sudah coba menegur si Naila dengan memberikan nasihat, dengan memberikan teguran yang dengan teguran-teguran terus seperti itu. Baik, jadi sudah ada langkah yang Iya. Ibu Dian lakukan ya, dengan memberikan teguran-teguran. Iya, mengingatkan. Sambil mengingatkan. Iya. Nah, ketika Ibu Dian mengingatkan dan menegur Naila tersebut, apakah sudah ada perubahan perilaku dari Naila? Ada Ibu Wi, memang ada. Ketika saya tegur, memang beliau anak tersebut memang mendengarkan dan menghentikan perilakunya. Namun ketika saya tidak ada di sampingnya, dia akan melakukan lagi, mengulang lagi hal yang sama begitu. Jadi ketika saya ada di sampingnya, baru dia berhenti. Ketika saya keluar atau saya tidak ada di tempat, anak tersebut mengulangi kembali perilakunya tersebut. Jadi seolah-olah anak ini hanya melakukannya karena takut ibu guru. Iya, seperti betul itu. sekali. Betul. Nah, menurut Ibu, adakah cara lain yang bisa Ibu tempuh untuk atau Ibu lakukan untuk mengatasi perilaku Naila agar menjadi lebih baik? Iya, saya berencana Ibu Wiwi untuk menyematkan materi atau kegiatan pembelajaran yang berisi tentang nilai-nilai budi pekerti di dalam pembelajaran anak. Kemudian saya juga ingin berdiskusi dengan teman-teman sejawat begitu tentang perilaku Naila tersebut. Berarti Ibu ingin sudah ada nih upaya yang bisa Ibu lakukan nanti ya, yaitu yang pertama yang bisa Ibu lakukan mencari menyelipkan materi-materi di dalam kegiatan pembelajaran tentang perilaku yang baik, atau perilaku mengekspresikan emosi yang tepat itu seperti apa, dan juga Ibu bisa berdiskusi dengan rekan sejawat yang lain. Nah Ibu, apakah ada lagi upaya yang lain yang bisa Ibu lakukan selain 2 hal tadi? Saya juga ingin membangun saya juga ingin membangun komunikasi Ibu dengan orang tua dari anak tersebut, sehingga apa yang sudah saya upayakan di sekolah bisa juga diterapkan di rumah, sehingga diharapkan dari upaya ini, saya mengharapkan dari upaya yang akan saya lakukan ini, Naila bisa mengerti bagaimana cara menyampaikan emosinya secara wajar begitu. Itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi nyambung begitu di sekolah dan di rumah itu apa tujuannya kami itu bisa nyambung gitu. Biasa. Jadi harapannya ada kerjasama. Iya betul. Ya, memang benar bahwa kita di dalam pendidikan anak usia dini ini harus ada kerjasama antara pihak sekolah dan juga keluarga di rumah ya, supaya nanti ada keberlanjutan ke depannya. Nah, Ibu Dian, tadi kan Ibu Dian sudah menemukan beberapa upaya-upaya yang bisa dilakukan ke depan. Kira-kira upaya ini memerlukan dukungan dari pihak mana saja?
Tentu saja dukungan perlu saya memang butuhkan tentunya dari kepala sekolah, dari rekan guru, dari dari orang tua dan tentunya dari Naila sendiri. Begitu bagaimana dia berusaha untuk mengubah dirinya. Tentunya ya pastinya dengan dorongan-dorongan dari berbagai pihak yang tadi sudah saya sebutkan. Betul, luar biasa ya memang kita tidak bisa bergerak sendiri dalam hal Iya, ini gitu betul. ya. Kita memerlukan dukungan dari teman-teman sejawat, dukungan dari orang tua dan juga dari pribadi Naila sendiri ya. Luar biasa. Nah, Ibu Dian tadi kan sudah menemukan beberapa upaya yang bisa Ibu Dian lakukan. Apa yang menjadi ukuran untuk Ibu Dian bahwa dapat dikatakan upaya yang Ibu Dian lakukan nanti bisa dikatakan berhasil? Oke. Indikator bahwa apa yang sudah dilakukan itu berhasil adalah yang pertama tentunya saya ingin Naila berubah, bukan karena ada guru di sampingnya, bukan karena ada mama, ada bapak, tetapi karena kesadaran, karena ada motivasi intrinsik bahwa apa yang dilakukannya itu belum tepat, belum benar, apa sudah benar, sudah tepat, seperti itu. Seperti Iya, itu. betul. Iya. Berarti jadinya ingin bahwa Naila ini berubah atas kesadarannya. Iya, sendiri, betul. ya. Oke, baik. Nah, dari percakapan tadi mungkin Ibu Dian sudah dapat menyimpulkan apa yang bisa Ibu Dian lakukan nanti ke depan. Iya, jadi dari percakapan tadi Bu Wiwi, secara tidak langsung saya sudah menemukan beberapa solusi dari masalah yang sudah saya hadapi, seperti upayanya saya ini bagaimana Naila bisa berubah melalui dengan pendekatan terhadap anak tersebut, terus pendekatan secara personal juga, kemudian menyelipkan materi-materi tentang budi pekerti, kemudian bekerja sama dengan rekan sejawat, kepala sekolah, tentunya juga dengan orang tua, seperti Luar itu. biasa ya, alhamdulillah sudah dapat solusinya ya Bu Dian. Nah, dari solusi-solusi tersebut bagaimana komitmen dari Ibu nih? Kira-kira kapan rencana-rencana tersebut Ibu akan laksanakan? Saya rasa karena rencananya sudah ada, sudah terencanakan, jadi kalau saya lakukan lebih cepat pasti lebih baik Ibu. Jadi mungkin karena besok sudah minggu yang baru, jadi saya akan memulainya besok. Luar Seperti itu. biasa. Wah, saya sudah tidak sabar nih menyaksikan perubahan-perubahan nanti ya. Iya. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain saya bisa mendengarkan cerita yang lebih baik lagi bahwa sudah ada perubahan dari Naila ya Ibu Iya. Dian. Baik Ibu Dian, pertanyaan terakhir. Bagaimana perasaannya Ibu Dian setelah kita Luar biasa Ibu. Saya sudah lega begitu, akhirnya dengan berdiskusi ini saya bisa sekalian curhat. Kemudian dapat bonus lagi, dapat bonus solusi dari apa yang saya hadapi selama ini ya Bu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa menjadi bahan pembaharuan bagi kita semua untuk bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik kita ya Ibu. Mungkin itu saja sesi kita hari ini ya Bu Dian. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dengan cerita-cerita yang lebih menarik, dengan pembaruan-pembaruan yang lebih istilahnya menantang bagi kita ya. Betul. Baik Bu Dian, terakhir saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Wiwi, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Ibu Wiwi. Selamat siang Pak Dian. Ya, baik Ibu, puji Tuhan. Tadi kita sudah melaksanakan praktik coaching yang berjalan dengan sudah sangat luar biasa dan lancar Ibu ya. Nah, sesuai kesepakatan bahwa di awal tadi bahwa sesudah proses coaching saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pasca observasi. Saya ingin bertanya kepada Ibu Wiwi, tadi selama proses coaching apa yang Ibu rasakan dan juga bagaimana Ibu dapat menilai diri Ibu sendiri sebagai coach. Yang pertama Pak ya, yang saya rasakan di awal adalah nervous atau takut untuk tidak bisa membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, walaupun pada akhirnya kami dapat menemukan solusi tersebut. Tapi ada rasa takut di awal, tetapi setelah melaksanakannya mulai dari pertengahan sampai akhir, rasa takut itu mulai menghilang seperti itu. Kemudian yang kedua yang bisa saya nilai dari diri saya sendiri, yang pertama saya dapat melakukan proses coaching tersebut dengan alur Tirta
dan juga saya berupaya untuk menerapkan kompetensi coaching yang 4 tadi. Yang pertama mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Namun Pak Guru, saya menilai bahwa diri saya masih sangat kurang dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Pak Guru. Nah, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya masih saya rasa masih kurang luas begitu untuk dapat menemukan pertanyaan-pertanyaan yang cocok yang dapat menggali potensi-potensi dari coachingnya saya. Walaupun pada akhirnya saya dapat menggali potensi itu, tapi saya masih kurang luas begitu Pak Guru. Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Jadi pengamatan saya, menurut saya, setelah mengamati proses coaching tadi, menurut saya Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, dan juga saya melihat kompetensi coaching sudah Ibu miliki. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, bahwa dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot masih belum optimal, Ibu. Bagaimana pendapat Ibu? Betul, seperti yang saya bilang tadi Bapak, saya juga merasa bahwa dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini saya rasa masih belum optimal dan belum lulus begitu, karena memang untuk dapat mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut butuh effort atau upaya yang lebih begitu Pak Guru. Terus apa rencana tindak lanjut Ibu? Tentu saja rencananya ke depan nanti saya akan lebih mempelajari lagi tentang teknik-teknik coaching yang baik, kemudian prinsip coaching, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan coaching dan yang dapat meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan coaching itu sendiri. Dan juga tentu saja rencana yang lain, saya akan menerapkan teknik coaching ini dalam peran saya sebagai guru di dalam lingkungan sekolah saya terutama guru. Baik Ibu ya, dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu dalam melaksanakan proses coachingnya? Ya. Selain tadi ya Pak ya, selain saya mempelajari lebih lanjut tentang coaching, tentunya hal yang paling urgent adalah bagaimana kita menerapkan teknik coaching itu dalam peranannya kita sebagai guru di dalam lingkungan sekolah, baik melakukan coaching terhadap murid atau sesama rekan guru, supaya semakin banyak kita menerapkan, semakin banyak kita terlatih. Jadi dalam kaitannya tadi dengan kekurangan saya mengajukan pertanyaan berbobot tadi, bisa dilatih secara tidak langsung sehingga semakin hari semakin menjadi lebih baik begitu. Ya baik Ibu, saya sudah mencatat hasil observasi saya terhadap Ibu di lembar observasi. Silakan Ibu dapat membaca dan menandatangani sebagai bentuk kesepakatan kita dan dapat dijadikan perbaikan ke depan. Terima kasih banyak Pak Guru. Ya, terima kasih Ibu ya. Selamat siang. Selamat siang Pak.